Halo, perkenalkan nama saya Cindy Fajarianti Junior, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2021, Angkatan 5, Kelompok 2. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang manajemen agenda 3 yang meliputi manajemen ASN, pelayanan publik, dan rule of governance. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan akan tersedia sumber daya ASN yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. PNS merupakan WNI yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dalam ketentuan perundang-undangan. Fungsi ASN ada 3. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik yang mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat, serta pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. Yang kedua, sebagai pelayan publik, ASN dituntut untuk profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa, ASN senantiasa dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara, dan pemerintah, serta selalu mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN dikenal adanya asas proporsionalitas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Berikut merupakan hak ASN yang akan diterima oleh PNS dan P3K. Terdapat perbedaan hak antara PNS dan P3K, yaitu pada PNS menerima jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sedangkan P3K tidak menerima itu. Di bawah ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap ASN. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa ASN berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Berikut merupakan kode etik dan kode perilaku ASN. Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan. Langkah nyata dalam penerapan sistem merit adalah dengan melakukan proses rekrutmen pegawai secara transparan dan objektif dalam pelaksanaan seleksi, sehingga instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik. Yang pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik, penerima layanan, serta kepuasan yang diberikan dan apa diterima oleh penerima layanan. Berikut merupakan prinsip pelayanan publik. Hal fundamental dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga. Ketiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, tetapi juga untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. 4 hal pokok tersebut yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia, sehingga kita sebagai ASN diharapkan dapat memposisikan diri secara tepat ketika berhadapan langsung dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik. Selanjutnya adalah Whole of Government atau WOG, yaitu sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa WOG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah? Berikut alasannya. Yang pertama, faktor eksternal. Adanya dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Selanjutnya, faktor internal. Adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Dan yang ketiga, konteks Indonesia. Keberagaman latar belakang, nilai, budaya, adat istiadat, serta yang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Pemerintah sebagai institusi formal berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan dalam satu frame NKRI. Praktek WOG dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, yaitu penyatuan penyelenggaraan izin dalam satu pintu seperti TPSP atau kantor samsat. Kedua, pelayanan jasa. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan masyarakat. Ketiga, pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan masyarakat. Dan yang terakhir, pelayanan regulatif, yaitu penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Adapun berdasarkan polanya, pelayanan publik dibedakan menjadi 5, yaitu pola pelayanan teknis fungsional, pola pelayanan satu atap, pola pelayanan satu pintu, pola pelayanan terpusat, dan pola pelayanan elektronik. Sekian video yang dapat saya sampaikan tentang Learning Journal Agenda 3. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton.